apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan ya. Oh iya, pada kesempatan kali ini, Hani akan meneruskan cerita yang berjudul Pak Raja. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Di depan ruang komisi disiplin, Harry dan Lily menunggu antrian masuk. Semua yang duduk di kursi dan berdiri di sekitar ruangan ini adalah mahasiswa dengan berbagai kasus. Kemarin Miss Agatha bilang, nanti nilai kita nggak bisa lebih dari C. Walaupun hasil ujian bagus, terang Harry. Lily membeliak, nilai C untuk bahasa Inggris sangat menyedihkan. Kok tega banget sih? Ya gimana lagi, Li? Terima aja. Yang penting nih, masalah cepat kelar, biar nggak jadi ribut. Sahut Harry sambil melipat tangannya di depan dada. Itu cuma nilai di atas kertas, Li. Tenang aja, hanya karena ditranskrip BC, bukan berarti kita nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Lily menghela nafas pelan, lalu menatap ke depan dengan wajah lesu, hingga nama mereka berdua dipanggil. Di dalam ruang komisi disiplin ada 4 dosen. 2 di antaranya sedang menangani mahasiswa dengan kasusnya masing-masing. Ratna sudah menunggu Lily dan Harry di mejanya. Wajah bengis dosen perempuan yang sudah berumur itu semakin kentara dengan kacamata yang ditaruh rendah di hidungnya. Juga lipstik merah tua, tidak ada senyum di wajahnya. Namun, tatapan Lily tertuju pada sudut ruangan, di mana suaminya berdiri sambil mengambil air panas dari dispenser. Lily menahan ludah. Raja tidak menoleh sama sekali sejak ia masuk ke dalam ruangan ini. KTM. Ketus Ratna meminta 2 anak itu menyerahkan kartu tanda mahasiswa mereka. Jangan jadi pengecut. Kalau bolos ya bolos aja. Gak usah minta orang lain tanda tangan. Cerocos Ratna sembari mengisi sebuah kertas yang entah apa. Ini nih, yang biasanya gedenya nanti jadi koruptor, gak jujur. Wajah Lily memerah. Rasanya ingin menarik mulut keriting Ratna saat ini juga. Tapi Harry tersenyum menenangkannya. Udah salah masih bisa senyum-senyum. Kalian pacaran? Bentak Ratna. Saat itu Raja melirik sekilas ke arah mereka dari mejanya dan berdehem pelan. Enggak, Bu, jawab Harry. Setelah Ratna menahan KTM mereka dan menyerahkan 2 lembar kertas, mereka diusir dari ruangan dan meminta memanggilkan nama mahasiswa lain oleh Ratna. Lily meringis membaca kertas pertama yang berisi daftar dosen yang harus mereka temui untuk dimintai tanda tangan sebagai laporan. Ada 7 nama dosen dan salah satunya yaitu Raja Saputra. Lily mematikan televisi saat pintu rumah terbuka. Ia sudah meletakkan bolpen dan lembar laporan komisi disiplin di atas meja. Sambil menunggu Raja sampai di ruang tengah, ia duduk manis di atas sofa. Raja langsung masuk ke kamar tanpa mengatakan apapun. Setelah menggulung lengan ke meja, ia ke dapur untuk mengambil segelas air dan meminumnya. Lily masih menunggu dengan posisi yang sama, tapi jantungnya berdetak semakin cepat. Ia membasahi bibir karena gugup. Mas Raja, panggilnya saat Raja keluar dari dapur. Ini, gumam Lily sambil menggaruk kepala. Dia lupa mau bilang apa. Raja menghampirinya. Parfum yang dipakai pria itu semakin tercium, membuat nafas Lily semakin sesak. Kertas di atas meja sudah berpindah ke tangan Raja. Raja membacanya, meski dia sudah tahu apa isinya. Seharian ini, Kaprodi mengomeli Raja karena kasus Lily. Selama ini prodi mereka terkenal bersih dari masalah-masalah yang berkaitan dengan komisi disiplin. Raja berlutut, lalu mengambil ballpoint dan menulis tanda tangan di sebelah namanya. Artinya tersisa 6 dosen lain yang harus Lily temui setelah ini. Lalu ia berdiri dan menyerahkan kertas dan ballpoint pada Lily. Ia hendak kembali ke kamar, tapi Lily memanggilnya. Mas Raja kok diam aja sih? Tanya gadis itu. Raja berbalik menatapnya. Harusnya gimana? Ya marah kek, aku kan habis buat salah. Raja maju 1 langkah, membuat jaraknya dan Lily semakin sempit. Tutup mata kamu. Lily bingung, namun perlahan ia menutup mata.
Selanjutnya embusan nafas raja yang begitu dekat mengenai wajahnya. Lantas bibir mereka bertemu. Hanya sesaat, Lily membuka mata dan melihat raja tengah berjalan menuju kamar. Kakinya lemas, tubuhnya meluruh ke atas karpet. "Mas Raja, panggilin ambulan," rengek Lily. Raja tersenyum tipis, lalu masuk ke kamar. Ada-ada saja. Sambil menjilat es krim coklat, Lily merogoh ponsel di dalam tasnya. Ia mengangkat telepon raja dengan sumringah. Sudah 2 jam gadis itu menunggu sendirian di mall. Salahnya yang tidak sabar menunggu raja pulang dari kampus. Lily harus menghabiskan 3 hari yang membosankan karena skors. Kalau masuk kuliah, setidaknya dia bisa menggoda raja tipis-tipis saat mereka bertemu di kampus. Baginya ekspresi salah tingkah pria itu sangat menggemaskan. "Sini dulu ke parkiran," perintah raja lewat telepon. Lily mengernyit bingung. "Ngapain mas?" "Di depan lobi lantai B1. Lalu telepon terputus. Tak ada kesempatan menginterupsi perintah raja. Sambil merengut, gadis itu berjalan menuju lift dan turun ke lobi basement. Dari pintu, mobil raja sudah terlihat. Ia menarik pintu mobil dan menutupnya dengan kasar setelah duduk. "Mau ngapain sih?" tanyanya penasaran. Raja mengeluarkan masker dari dalam kemasan, lalu memasangkannya di wajah Lily. "Ini kan deket kampus, takut ada yang kenal." Lily mendengkur sebal. "Emangnya kenapa sih kalau ada yang kenal? Lagian dari perawakan Mas Raja aja orang udah bisa tahu lah." "Setidaknya memperkecil peluang dikenal orang," tukas raja setelah mengaitkan karet masker di telinga Lily. Ia membuka kemeja, lalu menggantinya dengan kaos hitam berkerah. Setelah itu raja memasang masker di wajahnya sendiri, juga topi dan kacamata hitam. Penampilannya aneh, membuat Lily terpingkal-pingkal. "Mas Raja kayak begini malah mirip teroris," celetuk Lily. "Bisa-bisa kita dihadang satpam tuh mas." "Begini lebih aman," gilah raja. "Aneh deh, punya muka ganteng malah ditutup-tutupin. Ayo mas, keburu mulai filmnya," rengek Lily sembari menjaweli lengan raja. Raja selalu berjalan di belakang, seperti bodyguard yang siap menghalau semua pengganggu. Tapi Lily tidak suka itu. Dia ingin berjalan berdampingan sambil menggandeng tangan raja. Walaupun raja selalu menepisnya dan berkata, "Jalan duluan," Lily tidak sabar. Jalan di mall bersama raja sangat banyak aturan. Pria itu memang tidak bisa santai dan menikmati hidup barang sebentar. Semua hal selalu dijadikan serius. Setelah menghentakkan kaki sambil berdecak sebal, Lily berjalan lebih cepat, membuat jarak 2 meter dari raja di belakang. Sampai di bioskop pun raja masih melarang gadis itu membeli popcorn dan minuman soda dengan alasan Lily sudah terlalu sering makan makanan tidak sehat. Sebagai gantinya ia membeli 2 botol air mineral. "Pelit," umpat Lily di depan concession yang terdengar oleh belasan orang. Raja menghela nafas pelan. Ini salah satu fungsi masker dan kacamata hitam saat pergi bersama Lily. Biar gak malu-malu amat. Setelah menerima 2 botol air, raja menarik tangan Lily dan membawanya duduk. "Bukan pelit," ucap raja. "Jangan terlalu sering jajan kayak gitu. Minum soda sekali doang gak akan mati mas. Sekali siang, sekali malam, sekali besok gitu maksudnya. Ribet ah," ketus Lily sambil berbalik, memunggungi raja dan melipat tangan. "Mas," pakainya, "si Ica." Raja melihat ke arah pintu. Alisa tertawa riang sambil berjalan. Jarinya dan Harry saling menggenggam. Saat berhenti di antrian, Harry merangkul pundak gadis itu dan sempat mengusap rambutnya. Raja ingin menghampiri mereka saat itu juga, lalu menyeret Alisa pulang. Laki-laki itu tidak pantas untuk adik perempuannya. Tapi ia tak akan senekat itu membuat keributan di tempat umum. Raja malah menarik tangan Lily untuk berdiri. "Pulang aja." Lily terkesiap. 2 tiket sudah dibeli, pintu teater baru saja dibuka, tapi ia tak berkutik, hanya bisa pasrah mengikuti raja. "Kenapa lagi sih mas?" Raja tidak menghiraukan gadis itu. Ia menarik Lily masuk ke dalam lift, lalu kembali ke parkiran mobil. Raja membuka masker dan kacamata yang membuatnya engap dari tadi. "Saya malas lihat mereka." "Ya nggak usah dilihat," timpal Lily. "Makanya pulang aja." Raja menyalakan mobil.
dan membawanya keluar dari basement. Lagian apa salahnya sih kalau mereka pacaran? Dia bukan orang baik-baik. Mas Raja tahu dari mana? Harry tuh baik. Saking baiknya, sampai ngajak istri orang clubbing. Sini Raja. Lily menelan ludah. Meski diam-diam begitu, mulut Raja terkadang lebih pedas dari Ratna. Mas Raja cemburu ya? Enggak. Sebagai ganti acara nonton di bioskop yang gagal, malam ini Lily memaksa Raja menemaninya nonton film India. Akhirnya Raja menyerah daripada terus-terusan dihujani paksaan dan rengekan dari Lily. Ditambah ancaman akan mengadu pada ibunya yang membuat telinganya panas. Sekarang ia duduk di sofa dengan setengah hati menunggu Lily menyiapkan film di televisi sambil berdoa minta dikuatkan selama 3 jam ke depan. Pasalnya, Raja tak pernah suka menonton adegan dramatis film India yang diselingi nyanyian dan tarian kapan saja semau mereka. Menurut Raja, menonton SpongeBob atau Doraemon jauh lebih baik. Ini memang film jadul sih mas, tapi sedih banget tahu. Terang Lily sambil duduk di atas sofa, merapat pada Raja dan bersandar di pundaknya. Ia sudah mengambil selimut dari kamar untuk menutupi kaki mereka. Awas lo kalau tidur, ancam Lily. Setiap 10 menit sekali, ia akan mendongak untuk memastikan Raja masih fokus menonton atau tidak, dan akan menawari kalau Raja butuh penjelasan mengenai alur film. Tapi hasilnya selalu sama, Raja menyuruhnya diam. Ia tidak suka nonton film sambil ngobrol. Meski sudah menonton berulang kali, Lily tetap menangis saat melihat adegan Yaswar dan Raihan menampar anak kandungnya, yaitu Rohan. Sekali lagi ia mendongak untuk memastikan Raja tidak tidur. Mas Raja nangis. Pekiknya begitu melihat mata Raja berkaca-kaca. Lily tergelak, puas menertawakan Raja. Mas Raja lemah, ejeknya. Raja mengembus nafas kasar. Kok sedih sih? Ia harus berjuang agar air matanya tidak jatuh karena film sialan ini. Untungnya Raja berhasil. Image-nya di depan Lily masih cukup terselamatkan dengan tidak berurai air mata. Begitu film selesai, ponsel Raja yang ditaruh di atas meja bergetar. Lily ingin mengambilnya, tapi kalah cepat oleh Raja yang langsung menyambar ponsel itu dengan raut panik. Kenapa sih? Takut banget, ucap Lily sambil merebut ponsel Raja dari tangannya. Tapi Raja dengan cepat menepis. Ia sama sekali tak membiarkan Lily melihat ponselnya. Mas Raja nyembunyiin sesuatu? Tanya Lily. Gak ada? Ya terus kenapa? Sini pinjem. Buat apa? Mas Raja bohong ya? Cecar Lily. Terserah deh, ucapnya sambil bangkit dari sofa lalu masuk ke kamar. Lily meringkuk di atas kasur. Ia bingung harus marah atau sedih karena sikap Raja. Yang jelas ia hanya ingin menangis. Ia kira Raja sudah mau terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Ketika Raja masuk ke kamar, Lily cepat-cepat mengusap air mata dan pura-pura untuk tidur. Lalu tempat tidur berderit karena Raja naik ke atasnya. Sesaat kemudian, pria itu merengkuhnya dari belakang dan menyisipkan tangannya di antara jemari Lily. Marah? Tanya Raja. Lily bergerak menjauh sampai ke pinggir, melepaskan diri dari pelukan Raja. Raja mendesah pelan, lalu ia bangun dan kembali ke ruang kerja. Jika Lily menuduh Raja menyembunyikan sesuatu, itu benar, karena Raja memilih merahasiakan pesan-pesan tidak jelas yang masuk lewat SMS ke nomornya belakangan ini. 3 hari berturut-turut, pesan-pesan itu dikirim ke nomor ponsel Raja dengan nomor berbeda setiap harinya. Setelahnya nomor-nomor itu tidak aktif. Selamat ya, dapat bekas gue. Sebelum lo, gue udah cobain duluan. Dia cuma cewek bekas. Raja tidak akan menghapusnya sebagai bukti. Hanya Gusti yang ia beritahu masalah ini. Karena papa tirinya itu yang bisa membantunya. Seperti ucapannya tadi siang. Itu cuma orang iseng. Tapi tenang aja, kita cari orangnya sampai ketemu. Jangan terlalu dipikirin. Lily gak usah dikasih tahu, takut kepikiran. Pesan Gusti yang diucapkan lewat telepon. Raja menyandarkan punggungnya pada kursi sambil mendongak. Lalu ia memijat kepalanya. Tanpa sengaja dipikirkan pun, pesan-pesan itu sudah sangat mengganggu pikirannya. Ia tidak mau percaya, hanya saja semua itu muncul bersamaan.
saat Raja mulai mencintai gadis manja itu. Sejak dini hari Jakarta diguyur hujan. Masih terlalu pagi untuk menyalakan lampu kamar. Di luar juga masih gelap, tapi Raja sudah bangun sejam yang lalu. Ia memasukkan beberapa pakaian, peralatan mandi, handuk, dan buku ke dalam koper besar. Raja tidak suka memakai sembarang sabun mandi dan sampo. Karena itu dia menempatkan sabunnya ke dalam botol kecil untuk dibawa. Dia akan pergi selama 1 minggu untuk penelitian ke sebuah pulau kecil di NTT. Pegalnya belum hilang karena semalaman tidur di sofa. Kalau tidak begitu, dia khawatir Lily jatuh ke lantai tengah malam karena gadis itu tidur di ujung kasur demi menjauh darinya. Padahal yang dia tahu selama ini, Lily bisa berputar 180 derajat sambil terlelap. Tidurnya rusuh. Setelah semua barang terkemas dengan rapi, Raja masuk ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Begitu kembali ke kamar, dia mendapati Lily sudah berdiri dengan mata sembab dan rambut aut-autan. "Tungguin mas, mau sholat bareng," pinta Lily. Dengan mata yang masih terasa berat, ia menyeret kaki ke kamar mandi. Baju tidurnya basah, terkena cipratan air. Ia mengambil mukena kuning yang digantung, lalu memakainya. Lantas ia menggelar sajadah yang juga berwarna kuning di belakang Raja. Mereka sembahyang bersama. Selagi gadis itu mandi, Raja menyiapkan sarapan seperti biasanya. Tapi Lily hanya menggigit ujung sandwich yang ia buat. Lily duduk di meja makan sambil terus menunduk. Kali ini bukan pura-pura ngambek minta diperhatikan. Ia putus asa. Menunggu cinta Raja seperti mustahil. Apalagi setelah kejadian semalam. Ia yakin Raja menyembunyikan sesuatu. Mungkin chat dengan Naimah atau yang lain. Yang pasti, Raja adalah pria yang bisa dengan mudah mendapatkan perempuan dengan kelas lebih tinggi darinya. Bukan gadis manja dan urakan yang tidak bisa apa-apa. "Kenapa dilihat doang?" tegur Raja. "Dimakan." Lily menggeleng pelan dan mendorong piring sandwichnya ke tengah meja. "Nggak lapar?" "Habisin, saya antar ke kampus sampai gerbang," ucap Raja sambil bangun dari kursi. Lalu ia masuk kamar, bersiap-siap untuk berangkat. Lily menarik piringnya lagi, memaksakan makanan itu masuk ke dalam mulut. Meski rasanya hambar, ia kunyah sebentar dan lalu ditelan. Yang penting Raja tidak mengomelinya. "Nggak mau nginep di rumah ibu?" tanya Raja. Lily menggelengkan kepala. Sudah 2 kali Raja menawarinya untuk menginap di rumah Aisyah selama 1 minggu ke depan. Tapi jawaban Lily masih sama, tidak mau. Lagi pula dia sudah pernah ditinggal Raja keluar kota. Tidak ada masalah selain sakit infeksi pencernaan sampai tidak masuk kuliah 3 hari. Raja menepati ucapannya, mengantar sampai gerbang kampus. Karena ini juga masih pagi dan hujan baru reda, kampus masih sangat sepi. Begitu mobil menepi, Lily tidak langsung turun. Dia melamun sambil menatap kaca jendela mobil yang lembab. Raja membuka sabuk pengaman gadis itu. "Kenapa? Masih marah?" tanyanya. Untuk yang ketiga kali sepanjang pagi ini, Lily hanya menggelengkan kepala. Tapi kali ini air matanya menetes lagi. Ia mengusapnya dengan kasar. "Aku bingung," ucapnya sambil terisak. Raja diam, menunggu kelanjutannya. "Harus gimana biar Mas Raja suka sama aku?" Raja terkesiap. "Saya gak pernah bilang gak suka sama kamu." "Bukan gitu," serga Lily sembari memilin ujung bajunya. Ia menunduk, sesenggukan. "Mas Raja masih kepikiran dia?" tanyanya pelan. Raja menghela nafas. "Enggak." "Terus kenapa pergi? Gara-gara Mas Raja gak mau datang kan ke resepsinya?" Lily mendongak, membuat Raja bisa melihat matanya yang sendu. "Karena harus," jawab Raja sambil mengusap air mata itu. "Bukan mau menghindar." "Jangan pergi," rengek Lily. "Sebentar, cuma 1 minggu. Gak bisa lebih cepat." Raja bergeming, tatapannya lurus pada mata hitam bulat istrinya yang tengah menangis. "Nanti mau dibeliin apa?" tawar Raja sebagai jawaban ia tak bisa pulang cepat. "Gak mau apa-apa, maunya Mas Raja." "Jangan begini," ucap Raja. Lily merengut, bibirnya maju. "Kenapa?"
Saat Raja menyampirkan rambutnya di telinga, Lili berdebar, tapi masih belum cukup. Raja juga mengusap lembut kepalanya. "Sana masuk, saya harus berangkat." Lili menyeka sisa air matanya. Dia enggan turun. Lagi pula ini masih terlalu pagi. Ruang laboratorium pasti masih dikunci. "Peluk," pinta Lili. Raja menyerah. Kali ini dia tak bisa menolak. Tapi Raja malah membawa mobilnya masuk dan berhenti di parkiran dosen. Ia memundurkan kursinya sampai ke belakang dan menurunkan sandarannya ke level paling bawah. "Sini," ucapnya sambil menyuruh Lili berpindah ke atas pangkuannya. "Kalau di depan takut ada yang lihat." Lili menurut dengan senang hati. Ia membiarkan tangan pria itu merengkuhnya, mengusap belakang kepala juga punggungnya. Entah karena apa, Lili menangis lagi. "Kenapa nangis lagi?" tanya Raja sambil mengusap punggung gadis itu. "Kamu mau cerita sesuatu nggak?" "Apa?" Lili balik bertanya. "Nggak ada yang kamu sembunyikan dari saya?" Raja bingung bagaimana harus menanyai gadis ini. Kalaupun harus menunjukkan pesan-pesan itu, Raja ingin memberitahu Lili saat dia sudah tahu pelakunya, tidak sekarang. Tapi pagi ini Raja kembali mendapat SMS serupa dengan bahasa yang jauh dari kata sopan. "Li," panggil Raja. Lili mengurai pelukan mereka, lalu menatap wajah Raja. "Gak ada, Mas." "Udah cukup belum?" "Belum," keluh Lili. "Nanti lanjut lagi kalau saya pulang. Sekarang kuliah dulu sana." Lili mengangguk. Dia beringsut pindah ke kursi sebelah, lalu turun dari mobil. Raja menunggunya masuk ke dalam gedung, lalu pergi. Malam ini Lili menginap di kamar kos Mutia. Dia sudah putuskan akan menginap di tempat Zizi dan Keira besok dan lusa. Setelah itu baru dia akan menginap di rumah Aisyah. Pasalnya, kepergian Raja sekarang terasa berbeda dari yang sebelumnya. Dia kesepian sendirian di rumah. Raja juga tidak bisa dihubungi. Di sana tidak ada sinyal yang cukup. Karena itu, Lili tidak bisa membayangkan seberapa suram hari-harinya seminggu ke depan. Mutia sudah tidur beberapa menit yang lalu, sedangkan Lili belum mengantuk. Meski tahu pesannya tidak akan cepat sampai, ia tetap mengirimnya pada Raja. Pesan yang berisi minta oleh-oleh. Ia masih sedih untuk memikirkannya tadi pagi, hingga menolak tawaran Raja. Ia duduk di meja belajar Mutia yang berwarna pink, meja yang rapi. Mutia selalu begitu, tidak suka berantakan. Rak kosmetiknya juga rapi. Lili mengamati setiap barang yang ada di sana. Buku-buku kuliah, alat tulis, frame yang berisi foto Mutia dan orang tuanya, juga sebuah kotak kecil yang cantik. Lili membuka kotak itu. Ia mengira isinya semacam perhiasan, atau paling tidak jarum dan peniti. Tapi yang ia dapati malah beberapa SIM card ponsel, warna-warni dari berbagai operator. Ia mengernyit bingung. Selama ini ia tidak pernah tahu Mutia mengoleksi barang seperti ini. Setelah mengeluarkan semua kartu dan menghitungnya, Lili memasukkan kembali kartu-kartu itu ke dalam kotak kecil. Lili mengambil not dengan sampul berwarna bunga yang pernah dibacanya dulu. Not ini berisi curhatan Mutia dalam bentuk puisi atau apa aja. Tapi kali ini Lili baru melihat 2 lembar foto terselip di depan not. Foto Raja yang pernah diunggah dalam akun Instagramnya. Ternyata Mutia mencetaknya. Lili berdecak, lalu menaruh foto itu di tempat asalnya. Ia mulai takut kalau ucapan Mutia tentang Raja selama ini bukan candaan, tapi sungguh-sungguh dari hatinya. Bagaimana kalau sebenarnya Mutia benar-benar menyukai Raja? Rumah dengan interior minimalis selalu bersih di tangan Raja, nyaris tak ada celah. Kalau bisa, pria itu tak akan membiarkan setitik debu pun menempel di perabotan. Raja tidak suka tempat kotor dan berantakan. Namun saat Lili dan Alisa disatukan malam ini, rumah itu tak bisa lebih berantakan lagi. Hampir semua barang dalam kamar berpindah ke ruang tengah. Bantal, guling, selimut bersatu dengan kemasan snack dan kaleng-kaleng minuman. Belum lagi novel-novel Lili yang sebelumnya sudah disusun rapi oleh Raja di rak. Kini berterbangan di lantai. Alisa yang membawanya. Ia hanya membaca blur di cover belakang setiap buku, lalu melemparnya asal.
Meja kaca tebal yang berwarna hitam mengkilap juga ternodai oleh tetesan cat kuku yang ia ambil dari kamar Lili untuk dicoba di kukunya sendiri yang kini warna-warni. Mereka habis memakan 3 bungkus mie rebus dalam satu mangkok besar untuk berdua, ditambah telur dan bakso, juga sambal 1/4 botol dan nasi. Setelah terlibat cekcok siapa yang harus menghabiskan semuanya, karena sudah sama-sama kenyang, mereka sepakat untuk memaksa makanan itu habis ke dalam perut. Dan sekarang mereka tengah berbaring di sofa yang sudah diubah menjadi mode bed dengan perut penuh sesak. "Ayolah Mbak, besok kita kondangan, sebentar aja. Datang, salaman, makan, terus pulang," bujuk Alisa pada kakak iparnya yang sudah 5 kali menolak pergi ke pesta resepsi Naima. Padahal bajunya sudah dibuat. "Gak mau ah," tolak Lili. Meskipun sikap Raja sudah banyak berubah, Lili masih enggan bertemu Naima. Ia masih belum bisa berdamai dengan rasa cemburunya pada dokter cantik itu. Setiap bertemu Naima, bayangan bertahun-tahun yang dihabiskan Raja dengan wanita itu selalu membuat dadanya sesak. Lili tahu bahwa Raja pernah sangat mencintai wanita itu, bahkan setahun atau 2 tahun ke depan, meski mereka sudah punya kehidupan sendiri. Rasa-rasanya Lili tak akan bisa begitu saja menganggap Naima sebagai teman Raja. Mantan tetaplah mantan. 1-2 kenangan bisa muncul kapan saja, apalagi kalau terlalu banyak kenangan itu. "Masa gue sendiri sih?" keluh Alisa. Lili beringsut bangun, lalu meletakkan bantal di pangkuannya. "Ajak Heri aja, Cak." Alisa terhenyak. Sontak ia bangun dan membeliak, lalu menutup mulut Lili. "Apaan sih?" pekik Lili sambil menepis tangan gadis itu. "Orang gak ada siapa-siapa juga." "Lo tahu dari mana?" cecer Alisa. "Orang gue satu kelas sama dia. Memang dia gak pernah cerita?" Alisa mengernyit bingung. "Gak pernah," jawabnya ragu sambil mengingat-ingat. Pasalnya selain gampang keceplosan, dia juga amat pelupa. "Lo tahu apa aja?" "Maksudnya?" tanya Lili. "Memang lo udah ngapain aja sama dia?" "Ih, gak ngapa-ngapain." Lili memicingkan mata, tidak percaya. "Dia juga tahu kok soal gue sama Mas Raja." "Oh ya?" peki Alisa. "Kok dia gak pernah cerita sih?" keluhnya. "Dia takut mungkin sama Mas Raja." "Iya sih, Mas Raja kan dosennya. Lagian dia juga ngapain sih kuliah di situ? Gue aja yang anaknya papa gak mau." Lili manggut-manggut. Alisa tidak tahu saja, masalahnya bukan sekedar itu. "Sana, ajakin dia aja, gue males, Cak." "Tapi jangan bilang-bilang Mas Raja loh," ancamnya. Lili berdeci. "Gak usah gue bilang, nanti juga lo yang bilang sendiri," ejek Lili. Alisa terkekeh. Dia mengambil ponsel untuk meminta Heri menemaninya besok. Raja sudah menghabiskan 1 minggu di NTT bersama tim dosen dari kampusnya dan kampus lain. Penelitian telah usai dan sekarang waktunya kembali ke rumah. Rumah yang akan membuatnya naik darah begitu membuka pintu. Tapi sebelum pulang, Raja mampir ke klinik untuk memberi kado dan ucapan selamat yang sempat tertunda karena kepergiannya. 2 hari setelah menikah, Naima langsung bekerja. Ia selalu begitu, tak pernah berubah sejak Raja mengenalnya. Sore itu Naima sudah bersiap untuk pulang. Ia sedang mengemas barang-barang ke dalam tas dan terkesiap melihat Raja datang. Naima melihat ke belakang punggung pria itu, berpikir Lili ada di sana, tapi Raja hanya sendirian. "Ada apa?" tanya Naima dengan gestur tidak nyaman. Masalahnya sebentar lagi suaminya datang menjemput. Dia tidak mau terlibat masalah. "Mau kasih ini," ucap Raja sambil meletakkan kadonya di atas meja. "Selamat ya, maaf gak bisa datang kemarin." "Makasih," jawab Naima singkat. "Aku mau pulang BTW." "Aku juga." Naima tersenyum, lalu mengambil kado dari Raja dan menyampirkan tasnya di pundak. "Duluan ya," pamitnya pada Raja. Raja mengangguk canggung. Lalu perempuan itu meninggalkan ruangan dan ia seorang diri. Naima sudah berubah. Ponsel yang bergetar di sakunya membuat lamunan Raja buyar. Ia mengangkat telepon dan suara Lili langsung memenuhi telinga. "Mas Raja di mana? Katanya mau jemput, kok lama?"
Cerocos gadis itu. Ini apa? Masih di mana sih? Raja membasahi bibir. Otaknya bekerja keras, memikirkan jawaban yang tepat. Di mana, Mas? Cecar Lili tidak sabar. Di klinik, jawab Raja jujur. Ngapain? Mas Raja sakit? Kok enggak? Ucapan Lili terputus. Sesaat hanya ada hening. Klinik? Ketemu Naima maksudnya? Iya, barusan cuma. Oh, ya udah, lanjutin aja. Aku bisa minta antar yang lain kok. Andra juga belum pulang. Jangan, sama Mas aja. Tut. Raja menghela nafas. Untuk pertama kalinya, dia takut pulang ke rumah. Kue mochinya sangat menyeramkan kalau sedang marah. Setelah Lili menutup telepon, ia bergegas pergi ke kampus. Tapi di mana-mana jalanan macet. Percuma saja, dia tak akan mendapati Lili di sana. Jadi Raja memutar arah dan langsung pulang ke rumah. Dan benar saja, Lili sudah sampai. Raja mengambil sepatu gadis itu yang tergeletak sembarang di depan pintu, lalu menaruhnya ke atas rak. Lili juga tidak menutup pintu. Melihat ruang tengah yang semrawut, Raja mengurut kening. Tapi dia masih lelah untuk membereskan semua kekacauan ini. Raja membuka pintu kamar yang ternyata dikunci dari dalam. Li, panggilnya sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, entah apa yang dilakukan Lili di dalam. Buka, seru Raja. Ia letih, butuh istirahat dan teh hangat. Tapi Lili menyambutnya dengan marah-marah. Jangan gini, Li, bujuk Raja sambil menekan gagang pintu. Kenapa? Ayo kita omongin. Ajak Raja pada gadis itu. Raja membuka kemejanya yang terasa mencekik. Tak lama, pintu kamar terbuka. Tapi Lili sudah kembali ke posisinya. Duduk di tepi tempat tidur. Raja pun duduk di samping gadis itu. Wajahnya merah padam. Lili tidak menangis, tapi raut wajahnya penuh kemarahan. Kenapa gak bilang? Tanya Lili. Ia memalingkan wajah, malas menatap Raja. Lain kali saya bilang. Lain kali? Pekik gadis itu sambil berbalik menatap Raja. Besok-besok mau ketemu lagi? Duh, salah. Enggak, bukan begitu. Kilah Raja. Maksudnya lain kali saya kasih kabar kalau mau pergi kemanapun. Kenapa sih harus ketemu dia? Masih sayang? Tuduh Lili. Raja terkesiap. Bukan, saya mau jaga hubungan baik aja. Kan bisa jadi teman. Terus, perasaan aku gak usah dijaga gitu? Balas Lili. Lebih penting jaga hubungan Mas Raja sama dia. Raja tak bisa menahan senyum. Kalau boleh jujur, meski menyeramkan, gadis itu jadi sangat cantik saat marah. Sifat konyolnya seperti menghilang sementara. Gak usah senyum, semprot Lili. Raja menelan ludah. Iya, maaf, ucapnya mengalah. Maaf, saya gak jaga perasaan kamu, lanjut Raja. Lili merengut, kehabisan kata-kata. Senyuman Raja membuyarkan semuanya. Ada lagi? Tanya Raja. Lili menggeleng pelan. Detik berikutnya, Raja merengkuh gadis itu. Lantas semuanya terjadi begitu saja. Raja tidak peduli lagi pada pesan-pesan bohong itu. Ia hanya menginginkan Lili saat ini. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Bye-bye.